Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Walid Nadewi boleh ke? Guys, saya bukan Walid guys ya. Bahaya kalau kita jadi Walid guys. Jangan diikuti guys, itu pemahaman sesat guys. Bid'ah. Judulnya saja bid'ah. Oke bosku, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Check it out. Gelisah, aku gelisah menanti kedatangan. Mataharinya kembar, tapi kok gelap? Oh, jangan-jangan kan aku pakai kacamata hitam. Ah, coba tak buka kacamata hitamnya, pasti nggak gelap. Nah kan, gelap. Ya, aku kalau ditanya ijazah, supirku bisa ngambil. Ambil dulu di kamarku di lemari sebelah kanan itu ambil. Kan sekarang kok jadi ijazahnya genting, gawat gitu loh. Menjadi topik gitu loh. Aku nggak mau ikut bodoh, itu aja. Dia aja terharu aku lihat orang ini. Nggak, artinya maksud aku, itu kan soal sepele, sederhana. Ya kan, ada orang besok pagi datang, Panda, aku mau lihat ijazahmu. Aku panggil supirku. Tadi itu dilatih ambil dulu. Ada. Kenapa begitu jadi sakral sekarang, jadi begitu genting, begitu apa? Diteropong dari sana, diteropong dari sini, dilihat. Boleh dipoto tapi tidak boleh, boleh dilihat tapi nggak boleh Iya. dipoto. Nah itu yang maksud aku yang tadi yang katakan itu bahayanya itu pembiaran. Kalau nanti timbul ijazah, aneh gitu loh. Karena kalau lihat skripsi yang saya periksa asli itu, atau skripsinya asli tapi palsu itu ya, karena banyak sekali keaneh itu, nggak mungkin seharusnya udah Gajah Mada itu menerbitkan ijazah. Jadi sekali lagi, kami menunggu ya gitu. Kalau ada ijazah yang katanya asli itu kemudian muncul dan kami sanggup memeriksa. Tapi kalau ijazah yang disebut-sebut asli itu ada pada kader partai itu, saya pastikan yang disebar oleh kader partai itu adalah palsu. 1000% siap ya gitu. Jadi nggak apa-apa hak seseorang untuk melaporkan. Meskipun nanti pasti akan dipertanyakan. Ya legal standingnya apa? Mau Polres Jakarta Pusat, mau Polda Metro atau Bareskrim sekalipun, ya saya dan 3 teman yang dilaporkan itu siap gitu. Kalau dengan pasal pencemaran nama baik dan kemudian pasal misalnya menggunakan pasal yang lain lah, kalau itu ada kabar bohong artinya menarik karena kalau ada kabar bohong, ada kabar yang nggak bohong kan, ada mengedarkan ijazah gitu, berarti ijazah aslinya harus hadir dan pelapornya harus yang bersangkutan, harus yang namanya Joko Widodo itu yang lapor. Bahwa memang tidak boleh di Republik ini kita mendesak seseorang mana ijazahnya ditunjuk. Nggak bisa, nggak ada undang-undang manapun yang mengharuskan kita menunjukkan ijazah kita, ya sertifikat kita, termasuk ataupun KTP kita, ataupun SIM kita, kecuali kayak SIM kalau memang ada razia, ada plang, ada surat tugas boleh, atau kita naik motor, ya kan, kita nggak pakai spion, kita berhentikan mana SIM-nya, itu bisa. Ya, jadi kembali lagi ini hal-hal pribadi, termasuk di undang-undang keterbukaan informasi publik itu nggak boleh. Pengecualiannya adalah masalah pribadi pendidikannya Pak Jokowi. Jadi memang benar apa yang Pak Jokowi lakukan ini adalah pendidikan buat kita semua, pendidikan buat anak cucu kita gitu loh. Bahwa memang tidak boleh, nggak boleh seenaknya kita diminta apapun kita kasih ini. Oh nggak bisa. Jadi kembali lagi Mas Roy, saya mengatakan ya kan ini sangat berbahaya buat anak cucu kita, buat bangsa kita. Karena ini terbilang hoax loh. Belum hoax ini. Anda asumsi Anda pribadi. Ya, walaupun asli pembuktiannya dari mana? Ya, Bang, gini Bang, saya ini kan kami sering membela masyarakat ya kan masalah tanah. Nah, itu biasanya kan ada sertifikat umpamanya double atau ada sertifikat ada girig dia punya sertifikat. Itu harus pembuktiannya di laboratorium forensik dan kita juga bisa mengambil di balai harta peninggalan
negara. Sama seperti yang kayak begini. Tapi pembuktiannya tetap harus institusi resmi. Katanya Pak Jokowi mau kepatikan pemakaman Paus di Roma. Padahal besok jadwal sidang perdana di Pengadilan PT UN ya? Besok. 24. Oh, hari ini ya? Besok. Malah dia kabur. Bukan Pak, katanya diutus ke Roma. Wah, berarti kabur dia. Mudah-mudahan iyalah ya. Bayangkan, kan Pak Roy Suryo saja kalah keras katanya. Ya kan kalah keras dari saya. Kan konyol kalau Pak Roy Suryo dilaporkan, saya enggak kan gitu. Harusnya kan saya urutan pertama itu. Rismon Sianipar urutan pertama baru yang lain. Kan logikanya begitu. Kan saya paling ekstrim mengatakan pertama 100 miliar % palsu. Ya silahkan nanti di Barreskrim dibuktikan kalau itu asli kan. Siap menghadapi ketika memang dilaporkan. Ketika kita melangkah, ya itu memang konsekuensi, Pak. Malah bagus. Coba lihat lembaran kertas ini. Isinya daftar yang lulus si Penmaru di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Tidak ada nama Joko Widodo. Dan ini sudah beredar luas. Disimpulkan secara sederhana bahwa Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, bukan lulusan UGM, karena tidak masuk di dalam daftar nama-nama yang lulus si Penmaru ini. Percaya? Jangan. Kenapa? Satu ya, sumber dokumen ini tidak jelas. Apakah ini dari data otentik arsip di UGM atau arsip di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi? Tidak jelas. Jadi ini liar. Untuk mengetahui, untuk mengecek data ini, maka harus konfirmasi ke arsip otentik. Minimal di dua lembaga tadi, UGM dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi jangan langsung percaya. Kedua, ini tendensius. Bisa dibuat oleh siapapun daftar seperti ini untuk memojokkan orang. Sekarang ini yang mau dipojokkan adalah Pak Joko Widodo. Sekali lagi, jangan langsung percaya dengan data ini. Sungguh memalukan, Presiden Prabowo mengirim salah seorang tokoh paling korup di dunia, yaitu mantan Presiden Jokowi, sebagai wakil pemerintah Indonesia dalam upacara pemakaman pemimpin Katolik sedunia Paus Fransiskus di Vatikan. Bisa dipastikan bahwa upacara ini memperoleh perhatian besar dari umat Katolik di seluruh dunia. Apa yang melatar belakangi tindakan Prabowo ini? Menganggap pemakaman Paus Fransiskus sebagai sebuah upacara biasa saja? Menaikkan pamor Jokowi ke panggung dunia? Atau ada alasan yang lain? Bisa juga untuk menunjukkan bahwa hubungannya dengan Jokowi masih tetap kompak. Dan Prabowo telah siap menjalankan perintah untuk membuka jalan bagi Gibran Rakabuming menjadi presiden pada tahun 2029. Hal ini tentu saja ditandai oleh para investor, sehingga mereka makin malas untuk berkiprah di Indonesia. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Pemerintah Indonesia yang mengutus 4 orang hadir ke Vatikan dalam rangka mengikuti proses pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, yang beberapa waktu yang lalu meninggal dan konon katanya akan dimakamkan pada Sabtu 26 April. Secara officially, pemerintah sudah mengumumkan 4 orang ini adalah Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia. Yang kedua itu adalah Natalius Pigai, saat ini adalah Menteri HAM. Yang ketiga itu Wakil Menteri Keuangan Budi Dwi Wandono. Yang keempat itu adalah mantan Menteri Perhubungan era Jokowi, Pak Ignatius Jonan.
Jadi ini yang kemudian saya tertarik untuk bicara karena memang sehari dua hari ini begitu banyak kawan-kawan bertanya soal apa yang sebenarnya membuat relevansi pemerintah Indonesia khususnya menunjuk dan kemudian mengutus Jokowi menjadi bagian segala sesuatu yang harus hadir ke Vatikan. Pertama, harus kita akui, kalau saya hitung rata-rata secara umum, segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi, pernyataannya, sikap politiknya, manuver-manuver politiknya, sampai hari ini itu selalu menimbulkan perdebatan, bahkan menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Bukan hanya serangan-serangan agresif yang terus mengalir ke Jokowi, bahkan ketika Jokowi misalnya diutus untuk hadir ke Vatikan, itu kan juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan signifikan. Di antara 4 nama ini, tentu the one and only, yang paling banyak diperdebatkan, yang paling banyak diperbincangkan. Sebenarnya apa sih pemerintah Indonesia itu penting dan urgensinya mengutus Jokowi ke Vatikan? Kok kayak nggak ada orang lain? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling saya dengar dari kawan-kawan media. Pertanyaan-pertanyaan yang selalu menjadi perdebatan di ruang publik. Memang Jokowi tidak terlepas dari kontroversi yang selalu menimbulkan pro dan kontra. Wajar kalau kemudian ketika ada nama Jokowi di antara 4 orang yang diutus ke Vatikan, pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul sampai hari ini tidak berkesudahan. Jadi sebenarnya pemerintah itu apa urgensinya, apa pentingnya, kenapa harus Jokowi di situ yang diutus, bukan yang lain. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, inilah yang kemudian membuat begitu banyak pihak yang sebenarnya sudah mulai speak up terkait dengan Jokowi yang juga diutus ke Vatikan. Misalnya kita cek politisi PDIP Arya Bima mengatakan bahwa, kata Arya Bima, tentu dia tidak punya kapasitas untuk menolak ataupun setuju pro dan kontra. Tapi kata Arya Bima, kalau masih belum diputuskan, kenapa bukan Wapres saja yang sebenarnya harus diutus ke sana? Bukankah Wakil Presiden Republik Indonesia, Mas Gibran Rakabuming Raka, adalah sosok yang jauh lebih representatif? Mengingat secara posisi politik Gibran itu adalah orang nomor 2 di negara kita. Maka kalau yang diutus ke Vatikan itu adalah Gibran, ini tentu dianggap sebagai replika dari kepentingan politik pemerintah. Karena harus diakui secara officially, Wakil Presiden Republik Indonesia itu adalah Gibran. Kata Arya Bima, politisi PDIP ini, kalau memang belum diputuskan secara resmi oleh pemerintah, alangkah lebih baiknya kalau yang dipertimbangkan adalah Wapres yang kemudian maju ataupun disorongkan untuk hadir ke Vatikan. Tapi kata Arya Bima, kalau memang sudah menjadi keputusan, ya tentu siapapun tidak bisa menolak itu. Karena pastinya pemerintah sudah punya argumen rasional, sehingga nama Jokowi yang juga harus disertakan hadir ke Vatikan. Kemudian misalnya pernyataan dari Kiai Ma'ruf Amin. Kata Kiai Ma'ruf Amin, tentu bagus malah. Kalau ada mantan Presiden Republik Indonesia seperti Jokowi, diutus oleh pemerintah atas nama negara, untuk hadir dalam proses pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Ada simbiosis mutualisme, pemerintah sangat menghargai pemimpin terdahulu, dan Pak Jokowi juga ketika diminta itu juga bersedia hadir. Kata Kiai Ma'ruf Amin, ini adalah sesuatu yang positif dan bentuk kepercayaan dari kekuasaan dan pemerintah kepada presiden-presiden terdahulu, tentunya sebagai bagian untuk berkontribusi bagaimana membangun kohesivitas dan hubungan internasional. Kiai Ma'ruf Amin tentu memberikan respon yang cukup positif, karena bagi Kiai Ma'ruf Amin adalah hak prerogatif pemerintah ketika mengutus dan menunjuk seseorang untuk hadir dalam acara apapun di dunia internasional. Tidak berhenti di situ, ada Direktur Eksekutif para sindikat kalau tidak salah, justru mempertanyakan apa relevansi dan bahkan bisa saja ini menjadi keputusan politik yang blunder dari pemerintah ketika mengutus Jokowi hadir ke Vatikan, karena kata para sindikat ini, Jokowi itu dikaitkan dengan persoalan moralitas dan etika, termasuk juga OCRP dan seterusnya. Di dunia internasional, persoalan persepsi terkait dengan etika itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan fakta-fakta politik apapun. Jadi wajar kalau kemudian Direktur Eksekutif para sindikat ini mengatakan ini bisa menjadi sebagai sebuah keputusan politik yang blunder jika kemudian Jokowi yang harus diutus menjadi bagian salah satu yang harus hadir ke Vatikan. Wow. Ini adalah perdebatan-perdebatan yang menurut saya cukup luar biasa. Ya tentu ada pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak dan mempertanyakan. Karena bagi saya memang kalau kita hitung satu persatu, argumen-argumen soal kenapa Jokowi yang harus diutus ke Vatikan per hari ini, itu sebenarnya belum terkonfirmasi dibandingkan dengan 3 nama yang lain. Nah inilah yang ketiga. Kalau kita bandingkan dengan 3 nama yang lain, argumen soal Jokowi turut serta ke Vatikan,
saya kira per hari ini memang belum terkonfirmasi. Misalnya kalau kita menghitung satu persatu, kenapa misalnya yang diutus itu Natalius Pigai? Ya tentu Pigai itu adalah menterinya Prabowo Subianto. Kenapa yang diutus itu misalnya adalah Budi Duendono? Karena Budi Duendono itu adalah wakil menteri Prabowo. Nah yang ketiga adalah Ignatius Jonan. Ya, Ignatius ini bukan pejabat publik, bukan menteri dan wakil menteri. Tapi kalau kita cek satu persatu, ternyata Ignatius Jonan ini sangat relevan ikut itu karena satu. Ignatius Jonan itu adalah orang yang kemudian menjadi ketua pelaksana ketika Paus Fransiskus beberapa waktu yang lalu berkunjung ke Indonesia. Jonan inilah yang kemudian dipercaya oleh pemerintah sebagai ketua pelaksana bagaimana proses penyambutan dan kunjungan-kunjungan Paus Fransiskus dengan sejumlah petinggi dan elit-elit kunci di negara kita. Itulah yang kemudian membuat publik mengkonfirmasi ketika ada Jonan di situ ikut serta ke Vatikan, oh ini rasional. Ada pertalian korespondensi yang tidak bisa dihilangkan karena Jonan adalah sosok yang dinilai punya kontribusi terkait dengan penyambutan Paus Fransiskus waktu datang ke Indonesia. Tibalah kemudian pertanyaan dengan Pak Jokowi. Apa sebenarnya argumen yang kemudian membuat Jokowi itu turut serta harus diutus ke Vatikan? Saya pun sebenarnya tidak punya jawaban. Bisa saja jawaban apapun itu bisa dimunculkan oleh publik. Saya sehari dua hari ini merenung kira-kira apa argumentasinya. Tibalah saatnya saya itu ditanya oleh kawan-kawan media. Pertanyaannya itu terkait dengan apakah dengan diutusnya Jokowi ke Vatikan sebagai upaya untuk mengakhiri polemik terkait dengan matahari kembar, Pak Adi. Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Inilah kemudian yang kemudian membuat saya pada akhirnya punya satu kesimpulan sementara. Jangan-jangan ketika Jokowi juga diutus ke Vatikan, argumennya adalah sebenarnya satu. Sebagai upaya untuk mengamputasi supaya tak ada lagi perdebatan yang terkait dengan matahari kembar. Tentu chemistry antara Prabowo Subianto dengan Jokowi itu tidak bisa dibantah. Sehebat apapun isu yang berkembang belakangan ini, ada matahari kembar, satu persatu menteri dan wakil menteri datang ke Solo, itu nyatanya tidak mempengaruhi apapun terkait dengan hubungan politik Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Tentu yang paling signifikan adalah bahwa ketika Jokowi juga diutus oleh pemerintah hadir ke Vatikan, ini kan mengkonfirmasi sebenarnya persahabatan politik antara Prabowo dengan Jokowi itu jauh melampaui di atas apapun dibandingkan dengan isu-isu spekulan yang terkait dengan matahari kembar, loyalitas ganda, dan seterusnya. Itu adalah argumen saya, karena saya ditanyakan terkait dengan politik. Tapi kalau mau ditambahkan, jangan-jangan ini adalah sebagai bentuk respek ataupun bentuk terima kasih pemerintah Indonesia saat ini kepada Jokowi, yang merupakan mantan Presiden Republik Indonesia, baru 6 bulan mantan Presiden yang mungkin dinilai punya kontribusi penting dan jejak-jejak pergaulan internasionalnya, salah satunya ke Vatikan, itu masih cukup dirasakan. Paling mungkin dua hal argumen inilah yang saya kira saya coba untuk sodorkan. Bagaimana at the end Jokowi juga menjadi bagian dari 4 orang yang diutus ke Vatikan untuk turut serta dalam proses pemakaman pemimpin tertinggi umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, yang akan dilaksanakan pada 26 April nanti. Itulah yang saya kira menjadi perlu untuk saya sampaikan. Oke lah guys, kita di ujung pembicaraan. Kira-kira antum, Anda semua, kita semua, Anda semua, you semua, di mana argumentasinya? Apakah sangat relevan ataukah tidak relevan jika nama Jokowi juga harus diutus datang ke Vatikan? Penting nggak sih Jokowi ikut? Tidak penting nggak sih Jokowi harus hadir ke sana? Tentu kita semua punya argumen masing-masing. Tentu kawan-kawan semua itu punya keyakinan masing-masing dan rasionalitas yang bisa disampaikan. Tapi secara overall bagi saya, apapun yang terjadi, tafsir-tafsir politik yang hadir dalam keseharian kita, itu adalah satu keniscayaan karena memang politik kita itu selalu bergerak dinamis dan setiap orang punya preferensi dan keyakinan untuk menafsirkan apa peristiwa politik yang sedang terjadi di Indonesia. Termasuk menafsirkan apa sebenarnya motif dan urgensi Jokowi diutus oleh pemerintah hadir ke Vatikan. Ayo ngaku semua ya. Anda itu sebenarnya posisinya di mana? Mendukung Jokowi ke Vatikan, menolak Jokowi ke Vatikan, atau misalnya bersikap abu-abu, tidak mendukung ataupun tidak menolak, dan lebih menganggap ini hanya sebatas ya semacam dialektika ataupun fenomena politik biasa yang tidak perlu dibesar-besarkan. Itulah yang saya selalu menjadi satu kesimpulan. Sehebat apapun perbedaan tafsir dan pandangan kita, yang paling penting
tidak perlulah kita itu ngotot-ngotot dan tegang-tegangan bahwa kitalah yang paling benar dengan argumentasi. Karena kebenaran yang nyata itu hanyalah milik Tuhan, sementara kebenaran yang relatif, kebenaran yang seringkali salah ataupun benar, itu pastilah hanyalah menjadi keniscayaan yang hanya dimiliki oleh manusia yang nisbi seperti kita ini. Terima kasih. Jadi inilah skripsi asli. Jadi ini bukan dari sosmed. Ini saya pegang sendiri, saya scan sendiri dengan menggunakan kamera resolusi tinggi, sehingga inilah hasil skripsi. Kalau kita buka berikutnya, ini yang menarik. Karena lanjut, kalau misalnya kita bisa lihat gambar berikutnya, ini nanti akan menunjukkan ketidakkonsistenan dia. Di sini, bolehlah kalau ini dikatakan dulu, pada saat mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, kalau akan membuat skripsi, dia membuatkan atau memesan cetakan sampul dan halaman depan ini pada percetakan di luar UGM. Dulu ada yang namanya percetakan perdana. Jadi sekaligus mengkoreksi Bang Karni. Dulu-dulu dari dekan Fakultas Kehutanan tuh selalu mengatakan prima dan sanur ya. Salah. Perdana, saya kasih tahu Bang Karni. Dulu namanya perdana. Gitu. Jadi ini perdana, memang dia punya alat untuk mencetak semacam di tahun frame kita jangan kita bayangkan sekarang. Ini adalah tahun 1985 atau tahun 80-an. Belum ada yang namanya mesin cetak inkjet. Ya. Laser juga belum ada waktu itu. Yang ada adalah mesin cetak milik percetakan. Dan waktu itu cetaknya adalah cetak tinggi Bang Karni. Jadi cetak tinggi itu litografi itu harus disusun hurufnya satu persatu dibalik. Kemudian diputar serak-serak gitu. Kemudian muncul kayak gini. Jadi huruf-huruf yang disusun pun itu pun ditata satu persatu. Kadang-kadang hurufnya beda dengan huruf yang lain. Jadi jenis fontnya beda-beda. Berikutnya lanjut. Nah yang menarik pada skripsi ini adalah ketika pada halaman berikutnya. Nah ini yang sangat menarik. Sepintas sama Bang Karni dengan tadi. Tapi ini kalau orang mengerti percetakan dan dia belajar kuliah yang namanya grafika publisitas. Dan saya anak komunikasi belajar. Ini sudah langsung bisa melihat ya bahwa lembaran ini dicetak dengan menggunakan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Ini teknologi tahun 90-an. Karena ini adalah hasil mesin cetak inkjet. Inkjet itu keluar setelah laser jet. Jadi ini di atas tahun 92. Dan yang lebih menarik lagi di sini adalah kesalahan-kesalahan mulai muncul di sini. Nama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang ada bahkan dikoreksi oleh putrinya sendiri. Putrinya sekarang ada di Australia. Dia langsung bilang, itu bukan nama bapak saya. Nama bapak saya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pakai U. Bayangkan Pak Karni, kalau misalnya saya minta tanda tangan Pak Karni. Kemudian di nama saya terus Karni Iljaz gitu. Mau tanda tangan gak Pak Karni? Pasti marah-marah malahan gitu. Ini seorang mahasiswa minta tanda tangan dosennya. Ditanda. Dan begitu lihat tanda tangan ini, senyumlah sang putri. Gitu loh. Dan dia dengan kata lain mengatakan itu bukan tanda tangan ayahnya. Dan begitu dibandingkan, kalau seorang grafolog itu akan langsung bisa lihat ini. Tanda tangan asli dengan Profesor Ahmad Sumitro yang ada. Beda, tekanannya, tarikannya lain. Ini tanda tangan kayak orang baru belajar buat tanda tangan. Ragu-ragu gitu loh. Itu tanda tangannya. Demikian juga Profesor Sunardi Prawidohatmojo. Oke lah, saya bukan seorang grafolog. Tapi saya hanya membandingkan kalau dua tanda tangan yang asli ini dibandingkan dengan yang asli ya, dibandingkan dengan ini, itu beda sekali. Menariknya, tidak ada tanggal yang ada. Pak Karni, kalau kita ngumpulin skripsi, dan itu sebagai syarat utama untuk hasilnya ijazah, kalau tidak ditanggali, ya itu berarti belum sah. Harus ada tanggal, oke lah boleh tanggalnya tuh tulisan tangan, itu malah asli kalau tanda tangan. Tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada bulan, nggak ada tahun, ini tahun berapa? Lanjut berikutnya, lucu sekali. Di sini tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ya, kemudian ketika berikutnya ini ada lembaran yang dia mengucapkan terima kasih ya kepada beberapa nama, halaman persembahan. Lanjut, boleh dilanjutkan? Di sini masuklah halaman yang diketik. Nah ini ketikan manual, ketikan. Kalau saya sering nyebutnya mesin ketik tenaga uap Pak Kan. Uap manusia gitu ya. Jadi di sini tertulis Profesor tadinya di depannya Profesor. Di sini masih Doktor. Berubah. Iya, artinya ini duluan dan memang kertasnya lebih kuning.
kalau dibandingkan tadi. Ini nanti kalau diuji, ya pakai uji karbon, langsung kena ini kertas tahun berapa, depan tadi kertas tahun berapa. Udah langsung match itu. Tapi di sini pun kelihatan, Dr. Insinyur Ahmad Sumitro ini nggak pernah disebut oleh teman-teman. Di depannya profesor. Saya di depan lebih saya yang tanda tangan. Saya profesor, di belakang saya turunkan lagi jadi dokter, ini gimana? Dan yang paling menarik Pak Karni, bukti rekamannya ada. Berkali-kali Jokowi itu mengatakan pembimbing saya adalah Pak Kaspujo. Ada 2 kali dia menyebut, tahun 2017 dan tahun belum lama. Disebut saya dibimbing Pak Kaspujo bolak-balik. Dulu Pak Kaspujo itu galak sekali gitu. Nama satu pun nama Pak Kaspujo nggak ada di sini. Padahal itu dosen pembimbingnya. Apa jadinya seorang Kasmujo, dengan hormat kepada Pak Kasmujo, ya. Kalau kemudian nama bapak tuh nggak ditulis di sini, lah ini skripsinya siapa? Gitu loh. Kalau kemudian ini nggak ada nama Pak Kasmujo, jadi Pak Nardi memang sudah ditulis profesor, tapi Pak Ahmad Sumitro nggak ada. Lanjut berikutnya. Jadi ini memang sudah ketikan. Jadi ini mungkin skripsi benar. Jadi ini ketikan manual. Oke, terus. Ada daftar isi, ada daftar lampiran. Kita cepat aja supaya nggak terlalu lama. Yang menarik, sebelum daftar isi, Pak Karni dan semua narasumber, skripsi itu harus diuji terlebih dahulu. Ada yang namanya harusnya lembar pengujian. Dan itu ada tanda tangan dosen penguji harusnya. Di sini nggak ada. Di skripsinya yang disebut tulisan Joko Widodo ini nggak ada lembar pengujian. Berarti skripsi itu nggak pernah diuji. Atau siapa pengujinya nggak ada. Lanjut, next. Dan kemudian ketika kita lanjutkan, dan ini saya pertanyakan pada saat pertemuan tanggal 15 April kemarin di Universitas Gadjah Mada di ruang 109. Ya. Agak kaget pihak UGM karena di situ nggak ada lembar pengujian. Lucunya, kemudian ada salah satu temennya menunjukkan, punya saya ada mas. Oke, punya temennya tuh milik Pak Saminuddin Bahrori Tau namanya. Dan itu ada, nanti saya tunjukkan. Mungkin langsung ke lembar pengujian saja biar cepat. Terus yang ada, nah ini. Dia menunjukkan ini. Ternyata juga tidak ada tanda tangannya. Alasannya kami yang kumpulkan itu aslinya ada kok mas gitu, dia bilang gitu. Tapi yang dikumpulkan kan ini, yang di Semangat Kampus yang ini. Menariknya lagi Bang Karni dan pemirsa ALC di mana saja berada. Ini yang juga sampaikan oleh Dr. Rismon waktu itu pernah. Bahwa dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Tesis itu adalah untuk S2. Bukan sarjana. Jadi kalau S1 harusnya skripsi, S2 itu tesis, S3 itu disertasi. Ya. Secara terpisah Bang Karni, saya pernah konfirmasikan seorang guru besar yang kebetulan guru besar itu sekarang nantinya akan berhadapan dengan saya, ya, karena beliau adalah lawyer dari Pak Jokowi, ya, gitu. Kemarin saya tanyakan, Prof, jujur, kalau S2 itu tesis itu S1 atau S2? S2 mas. Gitu. Ya udah. Jadi ini adalah lembar untuk pengujian S2. Kok bisa diberikan kepada kita untuk menunjukkan ini S1? Kesimpulannya dari skripsi ini, Bang Karni. Jadi skripsi ini adalah primary evidence, bukti primer yang kami periksa. Dan kalau skripsinya kayak gini, dengan segala hormat Bang Karni, selaku mahasiswa UGM lulusan UGM S1 dan S2, dan saya menggunakan ini bukan apa-apa Bang Karni. Ini tuh pin aktivis mahasiswa yang disematkan langsung oleh rektor waktu itu Pak Kusnadi Raja Sumantri almarhum. Hanya beberapa orang yang dapat ini dan ini kami disematkan karena kami mengadakan acara di Jakarta. Ya. Itu berarti apa? Saya sangat terpukul kalau UGM meluluskan skripsi model kayak gini nih. Ya. Ini sangat-sangat mencemarkan nama baik UGM harusnya. Ya. Kok bisa UGM kualitasnya seperti ini Bang Karni? Kalau skripsinya seperti ini Bang Karni, maka kalau dia sampai muncul ijazah yang kemudian itu sekarang ribut, ya sangat dipertanyakan kualitas ijazahnya. Kok bisa dengan skripsi kayak gini muncul ijazah? Habis skripsi biasanya juga atau sebelumnya ini kadang-kadang ada perbedaan. Ada fakultas yang skripsi duluan baru KKN berikutnya, atau ada KKN dulu baru skripsi. Dipertanyakan juga kuliah kerja nyatanya di mana? Dan kemarin ketika kami pertanyakan di depan 2 profesor, wakil rektor 1 dan wakil rektor bidang kemahasiswaan, mereka kebingungan untuk menjawab itu di mana KKN-nya. Padahal kan jelas orang yang pernah kuliah,
pasti ingat KKN-nya di mana, bahkan nama dosen pembimbing pun tidak boleh lupa. Masa dosen pembimbing lupa? Satu lagi, jurusan saja tidak boleh lupa. Saya kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik S1-nya Bang Kani. Dengan bangganya saya bisa nyebut jurusan saya adalah jurusan komunikasi. Dulu namanya publisistik. Sekarang ada juga dulu namanya jurusan sosiatri, sekarang berubah menjadi nama lain. Tapi dia harus ingat, kalau nama jurusan yang disebutkan saja salah, namanya teknologi kayu katanya. Padahal jurusan teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan. Ini artinya mahasiswa apa gitu loh. Oke nih, gimana tanggapan kalian? Wahai pemuja-pemuja Walid. Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.